Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Fauzi, Sarjana Pendidikan Islam, Guru Agama Islam di SDN Sungai Bambu 03, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priuk, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 di LPTK UIN Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425 001335 pada hari ini, hari Kamis 9 Oktober 2025, ingin melaksanakan praktikum pelajaran di SDN Sungai Bambu 03 untuk uji kinerja dengan tema Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Alhamdulillah, Pak Guru senang mendengarkan kabar anak-anak hari ini adalah kebaikan. Kita setiap hari harus baik. Nah, coba Pak Guru lihat. Pak Guru lihat dari seragamnya bagus-bagus, semua bersih. Nah, harus kayak gini. Kalau kita belajar seragam rapi, duduk rapi, ilmu pun akan mudah akan masuk ke kita. Ya, coba sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Zulfi, pimpin doa. Duduk, siap, gerak. Siap, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, memberi salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah tadi kita sudah membaca doa belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum Pak Guru memulai pelajaran, Pak Guru pengen menyatakan kepada anak-anak membuat kesepakatan dalam kelas. Bahwasanya nanti kalau mau ke toilet memberikan izin Pak, saya mau kamar mandi kalau kamu mau buang air kecil. Nah, sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru mau absen dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Nggak ada. Widya kenapa nggak hadir? Sakit. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Iya. Siap ya? Iya. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Tentang surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha itu ada berapa ayat? 11. Surat Ad-Duha itu diturunkan di kota Mekah atau disebut dengan Makkiyah. Apa Makkiyah? Surat diturunkan di kota Mekah. Minggu lalu kita membahas tentang firman Allah. Firman Allah. Hari ini Pak Guru akan menerangkan tentang nama-nama baik Allah. Sekarang kita akan mulai pelajaran tentang Asmaul Husna. Sebelum Pak Guru masuk ke materi, Pak Guru akan memberikan tujuan pembelajaran dari Asmaul Husna. Tujuan pembelajarannya adalah dengan mempelajari Asmaul Husna, peserta didik mampu menjelaskan makna dari Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu memahami Asmaul Husna. Yang ketiga, anak-anak mampu menghafal 4 Asmaul Husna dari Al-Ghaffar, Al-Afu,
Al-Wahid, As-Somad. Yang terakhir, anak-anak harus bisa mengaplikasikan nilai-nilai akhlak terpuji yang terkandung dalam 4 Asmaul Husna itu. Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang Asmaul Husna. Nah, mari anak-anak, ada yang tahu apa arti dari Asmaul Husna? Ada yang tahu? Husna adalah Nama-nama Allah? yang baik. Ya, betul. Apa saja? Apa lagi ada yang tahu? Tadi nama-nama Allah yang baik. Apa yang kamu ketahui tentang Asmaul Husna? Asmaul Husna terdapat 99 nama, betul. Apalagi? Husna bisa digunakan di doa dan juga Asmaul Husna bisa menjadi doa dan juga bisa untuk berzikir dalam setiap hari. Tepuk tangan buat semuanya. Sebelum Pak Guru menjelaskan tentang pengertian Asmaul Husna, Pak Guru akan membacakan 4 Asmaul Husna yang Pak Guru ajarkan pada hari ini. Kan Asmaul Husna ini ada yang bilang tadi ada 99. Dari ya Allah sampai ya Sobur. Tetapi materi kelas 6 hari ini adalah tentang 4 Asmaul Husna. Ikutin Pak Guru. Al-Ghaffaru. Semuanya. Al-Ghaffaru. Al-Ghaffaru. Apa namanya? Perhatikan ya. Al-Wahidu. 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 Apa namanya? Bagus. Al-Afuwu. 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 Apa artinya? Al-Afu. As-Somadu. 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 Apa bacanya? Coba bareng-bareng. Yang pertama apa? Yang kedua? Maha Tunggal. Maha Tunggal. Tunggal itu artinya apa? Satu. Berarti Maha Tunggal cocoknya di Asmaul Husna yang mana? Al-Wahidu. Bagus. Maha memaafkan. Maha memaafkan. Ini arti dari Asmaul Husna Al-Afu. Bagus. Maha dibutuhkan. Maha dibutuhkan. Arti dari Asmaul Husna As-Somad. Maha pengampun. Maha pengampun. Arti dari Asmaul Husna Al-Ghaffar.
Al-Ghafaru artinya maha. Al-Wahidu artinya maha. Al-Afu artinya maha. As-Somadu artinya maha. Hafal? Paham? Coba Pak Guru ambil. Pak Guru minta dari anak-anak siapa yang bisa untuk maju menempelkan Al-Ghafaru. Ayo Zulfi. Di mana aja? Pilih artinya. Sekarang kalau lain. Apa bacanya? Saya mulai maju. Ayo, Faras. Ayo Pak. Pilih artinya. Kelompok sini, kelompok sini. Lihat dulu. Ayo. Siapa tadi? Kelompok Zulfi, kelompok 6. Apa? Al-Ghafaru artinya? Benar nggak? Tepuk tangan buat Zulfi. Siapa yang masangkan ini? Firas. Al-Afu artinya maha memaafkan, benar? Tepuk tangan buat Firas. Siapa yang memasangkan Al-Wahidu? Tania. Maha tunggal artinya benar? As-Somadu. Benar artinya maha dibutuhkan? Tepuk tangan buat semua. Inilah 4 Asmaul Husna yang harus kalian pahami, yang harus kalian hafalkan, yang harus kalian bisa menjelaskan, dan juga kalian harus bisa mengaplikasikan dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Nah, biar tambah semangat, ayo kita semuanya berdiri. Belajar Asmaul Husna. Marilah belajar Asmaul Husna. Ada Allah Al-Ghafar, seluruh dosa. Kedua asma Allah Al-Afu. Kedua asma Allah Al-Afu artinya memaafkan segala salah kita. Ketiga asma Allah Al-Wahid. Ketiga asma Allah Al-Wahid artinya Maha Esa. Tak ada sekutunya. Artinya Maha Esa. Tak ada sekutunya. Empat asma Allah As-Samad. Sekali lagi biar semangat. Ayo sekali lagi. Harus hafal sampai hafal. Belajar Asmaul Husna. Ketiga asma Allah Al-Wahid. Ketiga asma Allah Al-Wahid artinya Maha Esa, tak ada sekutunya. Artinya Maha Esa, tak ada sekutunya, jangan pernah berpaling darinya. Keempat asma Allah As-Samad. Keempat asma Allah As-Samad. Allah Maha tergantung, tempat meminta kita, bersyukur kita menjadi hambanya. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Tadi kata Zulfi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik.
Kata jarak nama-nama Allah yang baik. Nah, kita lihat sini bahwasanya Asmaul Husna adalah merupakan nama-nama Allah yang indah serta baik. Betul. Jadi nama-nama Allah yang baik juga betul. Jadi dari Ar-Rahman sampai As-Sabur, terus kita pelajari 4 Asmaul Husna hari ini, Al-Ghafar, Ar-Wahid, As-Samad, Al-Afu adalah nama-nama Allah yang paling baik. Al-Ghafar artinya Maha Pengampun. Al-Wahid artinya Maha Tunggal. Al-Afu artinya Maha Maafkan. As-Samad artinya Maha Dibutuhkan. Jadi setiap nama itu mempunyai arti tersendiri. Mempunyai arti tersendiri. Di sini ada nggak anak-anak yang namanya diambil dari Asmaul Husna? Ada? Kalian? Nama kamu siapa? Kamu Muhaimin. Oh, nama bapaknya Muhaimin, ya betul. Namanya diambil dari Asmaul Husna. Ada lagi nama orang tua atau nama keluarga kalian atau nama diri kalian diambil dari Asmaul Husna? Ada? Siapa? Al-Latif. Al-Latif. Jadi boleh sangat dianjurkan kalau kita ngambil nama dari Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu terdiri dari berapa nama? 99. Apa yang disampaikan oleh Ananda Tania, bahwa saya kata Tania 99. Betul. Asmaul Husna itu ada 99 nama. Di sini ada yang hafal nggak? Dari nama yang pertama ya Allah sampai nama yang terakhir As-Sabur, ada yang hafal? Nah, kalian Asmaul Husna itu kalian harus hafal 99 nama. Karena apa? Karena Asmaul Husna itu bisa dijadikan sebagai zikir. Zikir. Jadi habis sholat baca Asmaul, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafiq. Nah, dan sampai ya Sabur. Ada yang hafal? Pokoknya Pak Guru doakan semoga kalian bisa menghafal 99 Asmaul. Dan juga Asmaul Husna sering dijadikan sebagai doa. Asmaul Husna bisa dijadikan sebagai doa. Bahkan kalau kita Asmaul Husna dijadikan sebagai doa, insya Allah doa kita cepat dikabul. Ada yang bisa memberi contoh doa yang digunakan dari Asmaul Husna? Contoh kayak gini, ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa saya, ampunilah kesalahan-kesalahan saya. Tuh, diawali dengan Asmaul Husna. Ya Afu, ya Allah yang Maha Memaafkan, maafkanlah kekhilafan saya yang selama ini saya perbuat. Ya Allah, maafkanlah saya, hari ini saya telah melawan kepada orang tua. Awali dengan Asmaul Husna. Ya Wahid, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, jadikanlah kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Kabulkanlah cita-cita kami. Kalau kalian berdoa diawali dengan Asmaul Husna, fa insya Allah nanti doa kalian cepat dikabulkan oleh Allah. Doa itu ada tata caranya. Doa itu ada tata caranya. Bukan hanya langsung berdoa. Habis sholat coba, ya Allah saya minta duit, ya Allah berikanlah saya kekayaan. Ada tata caranya. Apa tata caranya? Pertama, kalian harus mengagungkan nama Allah. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama, harus mengagungkan nama Allah. Yang kedua, membaca salawat. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah, dengan segala puji bagimu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu berdoa dengan pakai Asmaul Husna. Ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa saya, ampunilah dosa ibu dan bapak saya. Nah, pakai Asmaul. Kalau kalian mengikuti tata cara ini, insya Allah doa kalian terkabul. Apa namanya? Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Al-Ghafar berasal dari Ghafar, yang artinya dalam kata dasar Ghafaro membentuk menjadi kata yang sangat beragam. Permohonan ampun, maghfirah, ghafir yang mengampuni.
Menurut Imam Al-Ghazali adalah Allah menutup dosa manusia dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Al-Ghafar itu berasal dari kata ghafar, artinya menutup. Apa? Menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafar itu dapat membentuk menjadi beberapa kata yang sangat beragam. Ada kata istighfar, dasarnya ghafar, yang artinya apa? Permohonan ampun. Maghfirah, ampunan. Ghafir, yang mengampuni. Jadi, dari kata ghafar itu menurut bahasa banyak artinya. Tetapi menurut Imam Ghazali adalah Al-Ghafar artinya menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, kalau kalian atau teman kalian mempunyai kesalahan, kalian harus mengikuti dari sifat Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar. Kalian harus menutupi kesalahan-kesalahan dia yang telah dia perbuat kepada kita. Paham? Allah saja mengampuni dosa-dosa manusia. Kalian gak sholat, kalian gak ngaji, berbuat dosa kepada Allah, kalian berdoa kepada Allah memohon ampun, pasti Allah mengampuni dosa-dosa kalian pun harus mengikuti, mengaplikasikan dari kata Al-Ghafar. Kalian harus mempunyai sifat menutup keburukan, menutup kesalahan teman-teman kalian, mengampuni kesalahan-kesalahan teman kalian yang teman kalian lakukan. Di sini ada nggak teman kalian ketika berbuat salah, kemudian teman kalian meminta maaf, kalian mau memaafkan nggak? Kalian mau mengampuni nggak? Harus mengampuni. Sekecil apapun kesalahannya, kalian harus mengampuni. Jangan sampai kalian tidak mengampuni, kasihan teman kalian. Itu bisa kebawa ke akhirat. Makanya hidup ini kalian harus banyak-banyak berbuat baik. Jangan sampai berbuat kesalahan kepada teman-teman kalian. Kalau berbuat salah kepada Allah, gampang. Allah cepat menghapuskan dosa kalian. Tetapi kalau kalian mempunyai kesalahan kepada manusia, kepada teman kalian, kalian harus benar-benar meminta maaf sampai temannya itu yang disakiti harus benar-benar memaafkan kalian. Tuh Ghafaro. Sekarang Al-Afu. Ayo baca Bang Mar. 1, 2, 3. Al-Afu Berasal dari kata aku. artinya memaafkan. Berarti Allah akan memaafkan semua dosa-dosa manusia. Itulah maha rahmatnya Allah, maha kasih sayangnya Allah. Sebesar apapun kalian berbuat salah kepada Allah, sebesar apapun kalian berbuat dosa kepada Allah, Allah mempunyai sifat Al-Afu. Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Allah akan menghilangkan dosa-dosa kalian. Itu tandanya rahmatnya Allah. Ya, begitu juga kalian harus mengikuti, mempunyai sifat Al-Afu. Paham? Lanjut. Apa artinya? Al-Wahid artinya ikutin. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahimu. Lagi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahim. Bisa? 1, 2, 3. Wa ilahukum ilahu wahid huwa Rahim. Artinya nih dia Al-Wahid. Allah Maha Allah Maha Allah Maha Satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan kita nggak punya anak, nggak punya bapak. Tuhan kita yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan hewan? Siapa yang menciptakan manusia? Semua yang diciptakan oleh Allah.
Semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Maka dari itu kita selaku umat Islam harus menyembah hanya kepada Allah. Jangan meminta sesuatu selain Allah. Minta kepada siapa? Allah. Minta harus kepada Allah. Kalau kita meminta sesuatu selain Allah berarti kita contohnya minta kepada siapa? Ke dukun. Terus paranormal. Kalau kalian mempunyai keinginan lalu kalian mintanya kepada paranormal atau dukun, jatuhnya musyrik. Apa artinya? Musyrik itu yang nggak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Syirik. Musyrik itu adalah menyekutukan Allah atau nggak menduakan Allah. Itu yang nggak boleh. Kalau sudah melakukan musyrik, dosa yang paling besar dan tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat. Bertaubat dengan sungguh-sungguh. As-Samad. Baca nomor 1, 2, 3. Artinya setiap makhluk menyampaikan permintaan keinginan dan membantukan dirinya kepada Allah dengan cara yang berbeda-beda. Manusia memiliki cara-cara tersendiri dalam meminta dan membantukan keinginannya kepada Allah. Cara yang dikembangkan Rasulullah. As-Samad artinya Allah Maha tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Berarti segala sesuatu itu kita harus meminta kepada semua makhluk yang Allah ciptakan, semuanya memohon kepada Allah dengan caranya masing-masing. Hewan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah menurut hewan dengan bahasa hewan. Tumbuhan makhluk bukan? Makhluk. Tumbuhan pun berdoa dengan cara berbeda juga dengan cara tumbuhan. Manusia pun harus meminta kepada Allah dengan cara manusia sendiri yang diajarkan, yang sesuai, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang tadi yang Pak Guru sudah katakan, berdoa itu pertama harus pujian-pujian dulu kepada Allah. Pertama, ya Allah, ya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Harus diawali dengan pujian. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, memakai nama Asmaul Husna. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Inilah dalil Al-Quran mengenai Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Artinya, apa artinya? Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan dikatakan yang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Lagi, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. 1, 2, 3. Allah huwa lahul asmaul. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Dia mempunyai nama-nama yang baik. Semua yang kita pelajari hari ini mempunyai dalil yang tercantum dalam Al-Quran. Nah, sekarang Pak Guru akan membahas tentang keutamaan dan mengamalkan Asmaul Husna. Tadi apa keutamanya yang telah Pak Guru bilang? Doa dengan Asmaul Husna akan dikabulkan oleh Allah. Berdoa menyebut nama-nama Allah yang baik akan dikabulkan oleh Allah, akan mudah dan cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya Pak Guru berharap kalau kalian sedang berdoa kepada Allah harus diawali dengan Asmaul Husna. Pak Guru, saya nggak tahu artinya. Ya nggak apa-apa. Contoh, ya Ghafar, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, jadikanlah saya anak yang pintar. Nggak apa-apa, nggak tahu artinya. Ya Wahid, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang lancar. Yang penting ada Asmaul Husna yang kalian panjatkan di dalam doa kalian. Supaya apa?
supaya doa kalian dikabulkan, cepat dikabul. Yang kedua, keutamanya apa? Rasulullah menganjurkan mempelajarinya. Baca salah seorang, 1, 2, 3. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Ia berkata, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, bagi setiap orang Asmaul Husna Nah, hadis riwayat Jadi kalian itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk mempelajari materi Asmaul Husna. Kenapa dianjurkan? Karena Asmaul Husna itu terdiri dari nama-nama Allah yang baik. Pak Guru berharap kalian bisa menghafal 99 Asmaul. Sanggup kalian menghafal 9 Asmaul Husna? Minggu depan, nih Pak Guru punya hadiah. Minggu depan, kalau kalian hafal 99 nama Asmaul Husna, Pak Guru akan memberikan reward, hadiah. Hadiahnya banyak, berupa akan ditambahkan nilai agamanya, atau enggak nanti Pak Guru akan mengasih reward, ya. Rahasia terserah Pak Guru. Yang penting kalian minggu depan kalian harus hafal 99 nah. Sanggup? Sanggup nggak? Ya, harus sanggup. Nah, keutamaan yang ketiga Pak, dijanjikan surga. Nah, keutamaan mengamalkan Asmaul Husna, Allah akan memberikan kepada orang yang mengamalkan Asmaul Husna berupa surganya. Jadi kalian setiap hari habis sholat kalian membaca Asmaul Husna, mengamalkan Asmaul Husna setiap hari, Pak, insya Allah Allah akan memberikan kalian surga. Kalian mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Harus mau dong. Kalau kalian mau masuk surga, harus mengamalkan Asmaul. Pak Guru akan memberikan tugas, lembar kerja yang kalian harus siapkan. Gunting, lem. Tugas ini nanti, dengar, lihat, gunting yang kotak ini, lihat ke depan, anak-anak, gunting kotak ini, habis digunting, lalu dilem, contoh pegang, dilem kertasnya ini, dilem, lalu ditempelkan di buku agama, terus gunting lagi, dilem, ditempelkan di buku agama, lalu Asmaul Husna juga digunting, dilem, kalian letakkan 4 Asmaul Husna, letakkan di sini, paham? Habis ini dilem, diletakkan di buku, lalu kalian cari artinya, maksudnya dari As-Somad, dari Al-Afu, Al-Wahid, Al-Ghafar. Contoh, Al-Ghafar artinya apa? Tadi, Maha Pengampun. Cari, ada nama pengampun. Robek, dilem, taruh di sini, katasin. Paham? Paham nggak? Paham ya? Jaka. Pak Guru akan memberikan lembar kerja. Ayo langsung dikerjakan. Di sini ada menutup aib, memaafkan kesalahan, melupakan kesalahan, tidak dendam, selalu mengucapkan la ilaha illallah, sholat wajib, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah masuk kemana nih? As-Somad. Paham ya kayak gitu ya? Menyembah hanya kepada Allah, menutup kesalahan orang lain. Menyembah kepada Allah kepada siapa nih? Al-Wahid. Betul. Kayak gitu ya, paham ya? Ayo. Kerjakan dengan baik dan benar. Itu artinya tuh. Nggak apa-apa. Iya.
Gunting. Ayo siapa yang udah? Siapa? Tania, ayo Tania, maju. Nih lihat ada teman kita yang sudah menyelesaikan tugasnya dan siap mempresentasikan. Nah, ini tugas dari Tania, ya, menempelkan Asmaul Husna. Nah, coba Tania bacain. Al-Ghafar, Mempunyai hati. menutup kesalahan orang lain dan menutup aib. Terus apa lagi? Al- eh, Al-Wahidu. Al-Wahid, Al-Wahid, Mempunyai hati. selalu mengucapkan la ilaha illallah Selalu mengucapkan la ilaha illallah. Terus dan menyembah hanya kepada Allah. menyembah hanya kepada Allah. Terus bagus. Keren. Al-Afu, Al-Afu mempunyai arti memaafkan kesalahan memaafkan kesalahan, dan melupakan kesalahan. melupakan kesalahan. Bagus, keren. Tania. Terakhir, As-Somad, As-Samad mempunyai arti berdoa hanya kepada Allah Hah? dan memohon sesuatu kepada Allah. Nah, ini tugas dari Tania benar semua. Tepuk tangan buat Tania. Mana dong tepuk tangannya? Tepuk tangan buat Tania. Kerjakan kayak gini ya. Tempelkan Asmaul Husna, lalu tempelkan arti atau maksud dari 4 Asmaul Husna tersebut. Ya, silakan. Nah, saya kumpulkan dulu ya. Alhamdulillah, sekarang kita di penghujung akhir dari pelajaran hari ini. Tadi Pak Guru sudah melihat satu-satu per kelompok, semuanya sudah pada benar meletakkan 4 Asmaul Husna. Sekarang Pak Guru akan menutup materi hari ini bahwasanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah. Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Pak Guru berharap dengan materi yang sudah kita kerjakan 4 Asmaul Husna, kalian bisa memahami arti dari Asmaul. Pasti Pak Guru yakin kalian sudah memahaminya. Sudah bisa tahu arti dari 4 Asmaul. Coba Al-Ghafar artinya apa? Al-Afu, maafkan. Al-Wahid, Maha Tunggal. Terus As-Somadu, Maha dibutuhkan. Kalau kalian sudah memahami, sudah menghafalkan Asmaul Husna, Pak Guru berharap kalian bisa mengaplikasikan nilai-nilai akhlak terpuji yang terkandung dalam 4 Asmaul. Al-Ghafar, Allah memiliki Maha Pengampun. Kalian harus sering-sering memaafkan kesalahan orang, harus menutupi aib orang lah. Yang kedua, As-Somad. Kalian harus mengaplikasikan nilai akhlak terpuji. Kalian harus berdoa hanya kepada, meminta hanya kepada Al-Wahid. Allah Maha Tunggal. Kalian harus beribadah hanya kepada Allah. Al-Afu, Allah Maha memaafkan. Kalian harus memaafkan segala kesalahan orang. Pak Guru berdoa semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Mari kita selesaikan acara pelajaran materi hari ini, yaitu materi apa? Asmaul Husna, dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Zulfi, pimpin. Siap, siap bersama. Wal as. Silakan Rap. Terima kasih Pak Guru, doakan kami sukses, kami sayang Bapak. Silakan rapikan tempat duduknya, bukunya taruh di dalam tas. Ayo kelompok sini dulu. Assalamualaikum Mbak. Ayo kelompok 3. Rapikan. Pelan-pelan.